Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Mulyanto, NIM 1707-3109, Prodi Teknik Otomotif, Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pengisian oli sistem AC dan pengisian refrigeran atau freon pada AC mobil. Yang pertama, ada tujuan pengisian oli sistem AC pada mobil. Tujuan pengisian oli pada sistem AC yaitu untuk melapisi atau untuk membentuk oil pada komponen yang sering bergesekan tadi sehingga tidak terjadi minimalisir gesekan antara besi dengan besi yang lain pada komponen kompresor AC yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen kompresor AC tersebut. Itulah sebabnya dilakukan pengisian oli atau penambahan oli pada sistem AC mobil. Selanjutnya ada alat-alat yang digunakan sebelum melakukan pengosongan dan pengisian refrigeran atau freon. Alat-alat yang harus disiapkan, yang pertama ada manifold guide, vacuum pump, tabung refrigeran, oli kompresor, gelas ukur, dan lain-lain. Maksudnya alat-alat yang kiranya masih dibutuhkan untuk pengisian oli kompresor seperti leak detektor. Yang ketiga ada langkah-langkah pengisian oli sistem AC mobil. Tentunya terdapat beberapa cara menambah oli kompresor AC mobil. Berikut ini ulasan dan cara menambah oli kompresor AC mobil. Yang pertama, jika kompresor AC sehabis dibongkar atau diganti serta dibuang olinya, maka untuk menambahkan oli kompresor AC mobil tersebut dapat dilakukan dengan langsung memasukkan melalui lubang inlet pada kompresor AC saluran yang memiliki diameter lubang berukuran lebih besar. Cara selanjutnya, jika menggunakan manifold guide, maka oli kompresor AC dapat dimasukkan setelah proses vakum atau sambil proses vakum. Dengan langkah kerja manifold guide pada keran tekanan rendah dan keran tekanan tinggi. Lepas selang tengah manifold guide, biasanya selang warna kuning dari pompa vakum, dan kemudian masukkan selang tersebut ke dalam botol oli dengan kapasitas yang sesuai yang telah kita siapkan sebelumnya. Kemudian kita buka belahan keran selang tekanan rendah dari manifold guide sehingga oli yang terdapat dalam botol tadi akan terisap masuk ke dalam sistem AC karena dihisap. Selanjutnya, pasang kembali selang tengah manifold guide pada pompa vakum dan lanjutkan proses vakum dengan posisi keran tekanan rendah pada manifold masih tertutup dan keran tekanan tinggi sedikit terbuka. Ini untuk mengantisipasi ada udara yang ikut masuk ke sistem AC ketika menghisap oli kompresor tadi. Yang ketiga, atau cara ketiga, jika menggunakan alat recovery atau alat rectifier AC, maka cukup dengan menaruh oli kompresor AC pada tabung oli kompresor alat tersebut. Saat proses vakum selesai, secara otomatis pada alat tersebut akan masuk ke dalam menu inject oli untuk memasukkan oli. Langsung saja tekan tombol inject oli agar oli kompresor yang telah tersedia di dalam tabung terhisap sesuai dengan jumlah yang diperlukan sambil lihat skala ukuran pada tabung oli tersebut.
Dan materi selanjutnya yaitu pengisian refrigeran atau pengisian gas freon yang biasanya bertujuan untuk mengondisikan suhu udara agar terasa dingin dan sejuk ketika kita berada dalam kabin atau di dalam mobil, agar memberikan kenyamanan untuk pengendara dan seisi mobil. Berikut cara mengisi freon atau refrigeran AC mobil. Yang pertama, pasang beberapa kabel yang ada pada manifold guide ke portal masing-masing. Selanjutnya, selang warna kuning yang ada di tengah ke tabung freon. Selang warna biru ke low pressure ventil, dan selang warna merah ke high pressure ventil. Pastikan semua valve tertutup dengan rapat sebelum memulai pengisian. Selanjutnya, bukalah valve pada tabung sedikit, longgarkan mur pada selang kuning yang menempel ke manifold guide sedikit saja agar udara yang masih ada pada selang kuning keluar. Tunggulah selama 4 detik sehingga terdengar bunyi mendesis. Dan yang ketiga, tutup kembali valve pada tabung dan mur pada selang kuning tadi dengan rapat. Buka jendela mobil, kemudian nyalakan mesin dan AC pada setting farm paling cepat, yaitu suhu paling dingin. Selanjutnya yang kelima, setel mesin hingga runningnya mencapai 11.100 sampai 1.500 rpm. Selanjutnya, buka kedua valve pada manifold guide kabel warna merah dan biru hingga terbaca penunjuknya. Idealnya maksimum 40 PSI pada tekanan rendah dan maksimum 225 PSI pada tekanan tinggi. Jika kurang, berarti freon harus ditambah. Yang ketujuh, tutup kembali semua valve, kemudian buka sedikit valve yang ada pada tabung. Selanjutnya, mulai pengisian freon dengan membuka valve berwarna biru pada low pressure. Tunggu beberapa saat hingga penunjukan naik hingga terbaca 35 sampai 40 PSI. Selanjutnya, tutup valve low dan valve tabung. Kondisi mesin tetap menyala. 10. Tutup kembali valve low sekaligus valve high berwarna merah. Tunggu beberapa saat hingga penunjukan pada high pressure terbaca 200 PSI. Selanjutnya, jika belum tercapai batas maksimum tersebut, tutup kembali semua valve dan ulang langkah pembukaan valve low dan high tersebut hingga batas maksimum tercapai. Jika sudah dilakukan pengulangan berkali-kali tetapi tidak terjadi pembacaan low dan high yang sesuai, berarti ada sistem yang tidak bekerja sempurna. Mungkin sekian materi atau tugas dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.